Tapi ada hal yang sangat menarik di sini SKB Batudaan. SKB Batudaan salah satu lembaga yang menyelenggarakan implementasi kurikulum Merdeka. Alhamdulillah dari pertemuan-pertemuan kemarin yang sudah dilakukan menghasilkan beberapa rencana kegiatan, utamanya dalam rangka pembenahan administrasi, persiapan pembelajaran seperti kurikulum operasional sekolah atau satuan, yang sudah dibuat dalam bentuk dokumen yang di dalamnya itu memuat tentang kondisi yang ada di SKB, ada jadwal pembelajarannya, banyak berarti mewawancaranya banyak DP, ada jadwal pembelajarannya, sampai di situ ada capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Kemudian bahan ajar itu semuanya ada di dokumen kurikulum operasional sekolah. Itu secara administrasi yang sudah dibuat, dan insya Allah itu jadi panduan kami untuk melakukan pembelajaran di rombongan-rombongan belajar yang ada di SKB Batudaan. Kemudian Pak, di sini nomor 2 pertanyaannya itu ada, setelah adanya perencanaan tadi, nah kondisi apa yang diinginkan dalam perencanaan tadi, atau bagaimana kondisi yang diharapkan Pak? Karena ini kurikulum Merdeka yang baru di SKB Batudaan, sekarang ini kami baru membuat dokumennya, baru melangkah untuk melakukan pembelajaran bagaimana kurikulum Merdeka itu. Alhamdulillah dari tahap ke tahap sudah kami lakukan itu, bahkan sudah dilakukan uji coba bagaimana penerapan pembelajaran Pancasila yang diharapkan oleh IKN, implementasi kurikulum Merdeka, itu sudah dilaksanakan di SKB Batudaan. Harapannya insya Allah, karena SKB Batudaan itu satu-satunya lembaga pendidikan non formal yang menyelenggarakan IKN di Provinsi Gorontalo, insya Allah ini berjalan bagus sesuai dengan rencana. Oke. Terus ketiga, pencapaian pembelajaran itu seperti apa? Kemudian pencapaian pembelajarannya ini sudah sampai di mana? Ya, kan sasaran capaian itu kan kalau di kesetaraan itu ini kan menyangkut pembelajaran. Apa yang diharapkan oleh PAMONG di dalam memberikan pembelajaran itu, karena ini pendidikan non formal, jadi harapannya insya Allah apa yang diinginkan oleh tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Pembelajarannya tercapai, cuma penyerapannya itu atau implementasinya itu belum ada evaluasi yang dilakukan, karena ini hal yang baru yang dilaksanakan di SKB Batudaan. Oke, lanjut. Selanjutnya ada Ya Pak. Pak, ada pertanyaan yang kedua ini, apa saja permasalahan yang timbul dalam pengelolaan program kesetaraan yang ada di SKB Batudaan, atau faktor yang penyebabnya? Yang pertama,
sistem pendidikan nasional bahwa pendidikan itu kan terbagi atas 3. Ada pendidikan formal, ada pendidikan informal, ada pendidikan non formal. Pasti teman-teman mahasiswa tahu itu ya. Kalau formal itu yang SD, SMP, SMA. Kalau informal itu sasarannya adalah orang tua, ya keluarga. Tapi sasarannya keluarga itu boleh dilaksanakan di lembaga formal seperti di SD itu dia ada kelompok orang tua itu yang disebut paguyuban, ya, atau kelompok orang tua. Kalau kita di sini di SKB itu orang tua itu sudah mereka warga belajar karena mereka sudah memiliki keluarga, sudah memiliki istri, memiliki suami, memiliki anak. Jadi itu untuk pendidikan informal. Nah, untuk pendidikan non formal itu lembaganya termasuk lembaga SKB, KBM dengan LKP itu yang menyelenggarakan semua kegiatan-kegiatan yang ada hubungan dengan pendidikan non formal. Nah, kembali ke SKB. SKB itu menyelenggarakan beberapa kegiatan. Yang pertama, kegiatan atau program pendidikan keaksaraan. Kemudian yang berikut pendidikan kesetaraan. Ini kegiatan-kegiatan yang ada di SKB. Kemudian yang berikut life skill atau keterampilan yang dibuat di lembaga SKB. Nah, bicara tentang kendala-kendala yang dihadapi di SKB seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kalau formal itu mereka itu tahu beres, ya. Di saat kegiatan awal pembelajaran tahun ajaran baru, sebelumnya itu orang tua dengan anak itu datang ke sekolah langsung ke sana. Kalau kita tidak, di pendidikan non formal itu sebelum awal pembelajaran tahun ajaran baru, kita turun lapangan, kita sisir di masing-masing kecamatan. Kalau kita di SKB Batuda itu ada 6 kecamatan jadi wilayah binaan kita. Kita sisir dari masing-masing kecamatan, kita dapatkan datanya dulu. Setelah kita dapatkan datanya dulu, kita lakukan langsung ke orangnya yang bersangkutan. Kita cari, sudah ada alamatnya, kita langsung ke orangnya dan kita langsung membujuk mereka untuk mengikuti kegiatan yang ada di SKB. Nah, ini salah satu faktor yang kegiatan yang kami lakukan. Kami badani langsung turun ke lapangan. Alhamdulillah di saat kami melakukan pendataan, melakukan mengelompokkan warga belajar yang sudah kami kunjungi itu, bisa terbentuk satu kelompok di sana. Kalau tidak, pasti kami merasa gagal untuk merekrut warga belajar. Itu yang pertama, kami turun lapangan untuk mencari warga belajar mengikuti pembelajaran di SKB. Kemudian yang kedua, kendalanya dengan pasti mereka warga belajar ini sebagian besar mereka tidak mau menjadi bagian dari SKB dengan alasan-alasan mungkin faktor ekonomi, faktor alam, mungkin jauhnya tempat dari alamat mereka ke tempat pembelajaran, mungkin faktor keluarga juga, bisa-bisa istrinya mau tapi suaminya tidak mau. Kemudian tingkat pemahaman dari masyarakat juga agak kurang tentang pentingnya pendidikan. Itu juga mempengaruhi. Jadi
apa yang sesarjana, tidak ada kerja. Nah, ini yang terjadi. Nah, itulah kendala-kendala yang kami hadapi di SKB untuk memaksimalkan kelompok belajar itu bisa belajar di SKB Batudara. Kemudian Pak, ada di sini aspek pengorganisasian di program kesetaraan. Iya. Nah, di sini Pak ada pertanyaan. Yang pertama, caranya dilakukan agar menghasilkan efektivitas tujuan dan pada lembaga ini seperti apa? Ya, tentu kalau kita di SKB Batudara dalam rangka kurikulum merdeka, itu yang pertama dibuat itu kita di SKB itu membuat komunitas lembaga, di mana di komunitas itu ada ketuanya, kemudian di bawahnya itu ada kelompok-kelompok pamong belajar yang pegang mata pelajaran. Nah, di kelompok ini pamong itu saling berkomunikasi, menyampaikan informasi-informasi, apa yang kurang, apa yang lebih, itu dikomunikasikan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan tadi. Jadi organisasi yang dimaksud itu adalah organisasi yang sudah dibentuk di sini. Saya sudah ada SK-nya itu. Saya bentuk organisasi itu, di mana anggota organisasi itu saling berkomunikasi tentang bagaimana langkah-langkah pembelajaran, utamanya sasarannya itu kurikulum merdeka. Dalam itu sudah dilakukan dan bukti yang sudah ada itu dokumen sudah tersusun bagus, walaupun belum ditandatangani oleh kepala dinas, tetapi dokumen-dokumen yang disiapkan itu sudah ada. Yang kedua Pak, bagaimana pengorganisasian kesetaraan di SKB Batudara? Ya, kalau kita di SKB Batudara itu dia ada 8 rombongan belajar untuk paket A, paket B, dan paket C. Rombongan belajar itu berada di kecamatan-kecamatan. Bahkan wilayah kerja kita di sini ada 6 kecamatan. Itu ada dari Batudara Pangkai, ada yang dari Bongomeme. Mengapa mereka dibuatkan kelompok belajar atau rombongan belajar yang ada jauh di sana, supaya kita yang ada di SKB itu yang datang ke sana untuk memberikan pembelajaran, bukan mereka yang datang ke SKB atau terkampus di sini. Karena mengingat yang pertama jarak dari tempat alamat mereka ke SKB, kemudian mengingat juga transport yang mereka butuhkan ketika mereka diarahkan ke SKB. Kemudian ada aspek pelaksanaan di program kesetaraan ini. Yang pertama itu ada apakah pelaksanaan rencana yang dilakukan berjalan dengan benar? Namanya rencana kegiatan, pasti ada kendala-kendala yang dihadapi. Jadi tidak sepenuhnya yang direncanakan itu bisa dilaksanakan secara maksimal. Maka itulah fungsi dari organisasi yang ada atau komunitas-komunitas yang ada di lembaga untuk mencari solusi. Ketika memiliki masalah, pasti komunitas itu membicarakan tentang solusi-solusi yang dihadapi, dilaksanakan, sehingga capaian yang akan dilaksanakan itu bisa tercapai sesuai dengan rencana. Oke.
itu pertanyaannya, bagaimana jika pelaksanaan rencana tidak berjalan sesuai dengan rencana yang kita buat sebelumnya? Atau solusinya itu bagaimana, Pak? Itulah saya kan sudah sampaikan, ketika ada hal-hal yang mentok, ada hal-hal yang mungkin ada kendala-kendala, itu diselesaikan dengan cara yang pertama, kalau saya sebagai pimpinan itu melakukan rapat tentang evaluasi kegiatan. Di rapat itu akan muncul apa yang dihadapi oleh pamong, apa yang dihadapi oleh tutor di lapangan, sehingga akan muncul kendala-kendala yang mereka hadapi, dan di rapat itu, di pertemuan itu akan mencari solusinya agar apa yang kita lakukan itu bisa benar-benar bisa dilaksanakan secara baik. Kemudian di sini, Pak, ada aspek pengawasan. Pertanyaannya itu bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan SKB ini terhadap pegawai yang ada di sini? Ya, kalau secara umum pegawai itu kan pegawai negeri sipil atau ASN, aparatur sipil negara, itu wajib bagi mereka itu masuk kantor, melaksanakan tugas di masing-masing OPD atau di kantor sesuai dengan tugas pokok yang mereka laksanakan di masing-masing lembaga. Nah, bicara tentang pengawasan, saya sering menekan ke mereka dengan undang-undang yang ada tentang ASN, utamanya untuk kedisiplinan. Ketika tidak masuk, umpama dalam 1 bulan itu sampai 10 kali akan ada tindakan disiplin dari ASN. Kalau dia dalam 1 tahun, ini undang-undang ini, kalau dalam 1 tahun 1 bulan lamanya itu ada juga tindakan yang disiplin yang diberikan, bisa-bisa berujung pada pemecatan. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana peranan pengawasan di SKB ini? Apakah ada kaitannya dengan faktor kedisiplinan? Iya, jelas. Saya beri contoh seperti kegiatan pembelajaran. Kan biasanya pamong dengan tutor itu di saat ada jadwal pembelajaran, saya beri contoh umpama pembelajaran di Batu Pantai. Pamong yang bersangkutan ataupun tutor yang bersangkutan itu berada mungkin di Telaga atau di kota, kan bisa mereka langsung lewat kota menuju Batu Pantai, itu yang lebih cepat. Bisa juga lewat Batu lewat Parakatu menuju Batu Pantai. Jadi di situ koordinasi komunikasi. Dan ketika mereka sudah berada di lapangan, saya sudah sampaikan di saat melakukan proses pembelajaran minimal melakukan panggilan video call ke pimpinan, atau saya yang akan panggil mereka memastikan mereka itu benar-benar berada di lapangan. Dan ini yang saya lakukan di SKB Batudara. Kemudian di sini ada aspek evaluasi program kesetaraan. Nah, pertanyaannya yang pertama itu, seberapa besar presentasi dan pelaksanaannya perencanaan pembelajaran yang telah ditetapkan tadi, Pak? Bagaimana, ulang dulu pertanyaan? Seberapa besar presentasi dan pelaksanaannya perencanaan pembelajaran yang telah ditetapkan tadi? Kalau bicara persentase, tidak ada 100% proses pembelajarannya, pasti ada kendala-kendala. Karena yang pertama
dari sisi warga pelajar, di saat jadwal pembelajaran itu tidak 100% mereka itu hadir. Paling tidak 50% sudah hadir dalam proses pembelajaran, dan itulah yang kami lakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang ada di sana. Kalau ketercapaian berapa persen, pada umumnya proses pembelajaran di SKB Batu Daha dengan melihat latar belakang kendala-kendala yang ada bisa 85% kegiatan itu bisa jalan dengan benar. Jadi sekitar 15 atau 20% itu masuk pada kendala-kendala yang dihadapi oleh kamu dengan tutor bisa memberikan pembelajaran. Kemudian bagaimana hasil yang diperoleh dari rencana pembelajaran yang sudah dijelaskan? Iya, rencana pembelajaran yang sudah itu tetap dipertahankan yang 80% itu. Ketika ada hal-hal yang masih kurang untuk mencapai 100% ini, saya sebagai pimpinan di SKB Batu Daha, seperti yang saya sampaikan tadi, melakukan evaluasi, memberikan pembinaan, mencari solusi agar ketercapaian 100% yang diharapkan dalam proses pembelajaran itu bisa tercapai. Jadi di situ ada solusi-solusi yang dihasilkan melalui pertemuan-pertemuan ketika dalam kegiatan pembelajaran itu ada kendala-kendala, maka dicarilah solusi secara bersama melalui komunitas yang saya sampaikan tadi yang sudah dibentuk, atau mungkin ada rapat-rapat tertentu bisa disinggung tentang proses pembelajaran, sehingga alhamdulillah ketercapaian 80% itu sudah maksimal, sudah luar biasa, karena ini bukan pendidikan formal, pendidikan yang didapat di bangku SD, SMP dengan SMA, tetapi ini pendidikan non formal yang agak sulit warga belajarnya untuk dikumpulkan, karena perbedaan antara pendidikan formal dengan non formal itu memang dalam proses pembelajaran sama, tapi perekrutan peserta itu, warga belajarnya atau siswanya itu beda. Kalau di formal, guru dengan kepala sekolah itu tinggal menunggu di sekolah, orang tuanya dengan anak-anak yang datang ke sana. Kalau kita di sini tidak, kita mendata dulu siapa yang putus SD, siapa yang lulus SD dan tidak melanjutkan, siapa yang putus SMP, siapa yang lulus SMP dan tidak melanjutkan, itu yang didata dulu. Setelah didata, dicari orangnya di mana, sampai di sana kita bujuk mau sekolah sesuai dengan jenjang yang mereka miliki, dengan berbagai macam metode untuk menyampaikan, meraih mereka supaya masuk dalam rombongan belajar. Nah, ini yang kesulitan-kesulitan yang kami dapati, sehingga ketika walaupun mereka itu sudah mengiyakan untuk mengikuti pembelajaran, pada hari-hari pelaksanaan pembelajaran pasti ada kendala-kendala. Karena cuma di saat dibujuk itu mereka mau, ketika ada pembelajaran pasti mungkin hanya 1 kali, 2 kali mereka bisa datang. Karena mungkin yang pertama mungkin faktor-faktor ekonomi lah, mungkin faktor-faktor keluarga, mungkin faktor alam yang agak susah mereka jangkau. Umpama warga belajar yang ada di gunung sana mau dipaksa untuk belajar di satu kelompok yang mungkin agak jauh, baru faktor ekonomi itu yang utama, karena mereka sudah orang tua yang harus menghidupi keluarganya. Kan rata-rata warga belajar di sini itu yang sudah menikah, mungkin hanya 20% atau 25% yang belum menikah. Maka yang sudah menikah itu pasti dia mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya.
Begitu juga yang belum menikah, karena faktor ekonomi, pasti mereka membantu orang tua untuk mencari nafkah. Maka pembelajaran yang sudah dijadwalkan itu bisa-bisa mereka abaikan karena faktor ekonomi. Nah, inilah kendala-kendala yang kami hadapi di lapangan, yang untuk PAMU dengan tutor SKB untuk memaksimalkan kegiatan